Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 48 jam live secara nonstop di Kompas TV. Sudah hadir Muhammad Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Epsafullah Fatah. Kita bicara soal kecemasan atas pemilu yang banyak diwarnai dengan kecurangan, intimidasi. Hari ini Presiden mengatakan bahwa jangan cuma teriak-teriak curang, laporkan saja. Saya berikan kepada Bu Siti Zuhro. Apakah Anda melihat memang pemilu yang kali ini sesuai dengan harapan bahwa sudah berlangsung secara adil, fair, dan bermartabat sehingga hasilnya memiliki legitimasi? Iya, ngomong jujur ya. Menurut saya tadi sudah disebutkan sama Kang Eep gitu ya, dievaluasi secara kritis, hampir semua lini diintrusi. Diintrusi, baik itu aparatur negaranya, ASN-nya, birokrasinya tadi kan, lalu juga melalui para penjabatnya itu jelas semuanya sangat welo-welo gitu ya. Welo-welo apa sih? Terang benderang. Terang Oh, benderang. bahasa Jawa. Ya seperti cawe-cawe, cawe-cawe, welo-welo kan gitu ya. Jadi ini yang sulit untuk dikatakan bahwa tadinya kita berharap sangat luar biasa bahwa pemilu 2024 ini kita akan take off gitu ya. Kita akan naik kelas gitu. Seperti tadi sebelumnya kita ingin mengulang kembali apa yang dikatakan Presiden Jokowi. Ya kalau memang ada itu tinggal dilaporkan. Jangan cuma teriak curang. Ada mekanisme untuk melaporkan. Iya, makanya kenapa kita memintakan Bawaslu itu fungsional, Bawaslu itu efektif. Dia diadakan itu tidak lain tidak bukan untuk mengawasi dan melakukan pencegahan itu secara proaktif. Itu kan, dan sejak 2016 sudah dikuatkan peran dari Bawaslu. Maka kita harapkan dia itu juga turun, tidak hanya menunggu laporan tidak, harus turun dia. Gitu, mencegah gitu ya, mengawasi langsung. Lalu begitu ada laporan, langsung action kan gitu. Nggak endingnya nggak ada apa-apa, ternyata nggak ada apa-apa kan gitu terus. Lah itu yang membuat kecewa masyarakat lapor itu. Saya ke Mbak Alisa Wahid dulu sebagai salah satu dari inisiator Gerakan Nurani Bangsa. Sudah datang ke banyak tokoh. Mantan presiden, wakil presiden, ke Pak SBY, ke Pak JK, ke Pak Budiono, dan menyerukan supaya pemilu ini adil, fair, dan lain sebagainya. Apakah situasi ini sudah seperti apa yang diharapkan oleh para tokoh di Gerakan Nurani Bangsa? Belum, tapi sebelum itu saya tertarik tadi dengan pembicaraan di segmen sebelumnya ya. Kita tuh sebetulnya 02-nya siapa sih kok dari yang tadi yang kita omongin Pak Jokowi? Iya. Karena Jokowi effect. Itu dia gitu. Makanya kalau kita kemudian bicara tentang pemilu ini, ternyata kontestannya itu tidak melulu yang 6 orang ini, tapi ada juga faktor Pak Jokowi. Nah, sekarang kalau bicara soal puas atau tidak, saya tadi sore bertemu dengan para sesepuh ini dari Gerakan Nurani Bangsa. Kami sepakat bahwa sebaiknya kita menunggu prosesnya sampai penetapan. Negara punya sudah menyiapkan perangkatnya begitu ya untuk proses ini. Ini tadi udah ributnya udah seakan-akan udah final banget gitu. Tapi kan ini masih dinamis nih gitu. Walaupun tentu Meskipun saja rasanya, ya kita udah stabil. Rasanya kalau kita lihat quick count tidak akan mengubah. berubah. Karena semua quick count atau lembaga survei yang terbukti kredibilitasnya, karena mereka akan mempertaruhkan kredibilitas. Ini berbeda dengan 2014 yang ada lembaga survei tiba-tiba beda sendiri. Rasanya sih hasilnya nggak akan terlalu jauh beda. Kemungkinan memang tidak akan jauh beda, tapi para sesepuh ini benar-benar tidak mau tergesa-gesa, menunggu prosesnya, karena justru itu yang mau diingatkan oleh para sesepuh ini. Ini nih pemilu ini bukan tujuan akhir loh, menang ini tadi keributannya kayak gitu. Seakan-akan ini terminal tujuan akhir, padahal kita tuh sedang mencari pemimpin. Ini kan proses mencari pemimpin. Pemimpinnya dapat, nanti ditetapkan. Setelah itu tuh baru permulaan untuk dia. Kita masih harus mengawasi dia seterusnya. Makanya tadi Jokowi efek, nanti harus kita lihat nih ke depannya bagaimana ketika Jokowi efeknya udah nggak ada.
atau masih ada gitu. Nah itu jadi apakah kita happy atau tidak? Secara clear para sesepuh ini Romo Magnis, Pendeta Gomar Gultom, Pak Eri Riana, Pak Makarim Wibisono, Ibu Karlina Supeli dan lain-lain ya Ibu Sinta Nuria, Pak Kure Shihab segala macam itu tetap melihat dalam hal bermartabatnya kita masih punya persoalan. Kalau kita bicara kecurangan, kecurangan itu terjadi sebelumnya pada saat pencoblosan dan setelahnya dalam hal penghitungan dan rekapitulasi kan gitu. Oke, tadi pada saat pencoblosan mungkin perangkatnya sudah sangat jelas, tapi pengkondisiannya, level playing field tidak. Itu yang dilihat secara etis oleh para guru bangsa ini. Ya. Meskipun, Meskipun kalau menang jauh begini apa masih bisa ya? Masih bisa apa? Diubah? Iya, Nggak bisa. nggak bisa. Tapi catatan itu tidak boleh Iya, dilupakan. betul. Bahwa terpilihnya itu ada catatan etika. Tadi silent majority memilih karena apa sih? Apakah benar-benar karena pilihannya atau karena ada pengkondisian? Itu kan yang harus dicek sekarang gitu. Makanya para sesepuh ini berhati-hati soal ini karena nanti sengketa segala macam kan akan menunjukkan. Rosi, saya tadi malam ngecek sendiri loh di websitenya KPU. Ketika masuk ya TPS sekian gitu, saya masuk tuh saya nyocokin C1 dengan angka rekap, ya memang beda. Bermasalah, tapi moga-moga ini udah diperbaiki ya. Gitu. Tapi bahwa ada problem itu iya. Gitu. Kalau Anda apa pandangannya soal misalnya pemilu yang dianggap curang, tapi pemenangnya menang jauh, jackpot. Apakah ini karena ketidakterimaan yang kalah, tidak bisa menerima yang menang dengan perolehan suara terbesar sepanjang sejarah? Iya. Dalam sejarah pemilu presiden langsung loh. Ya. Putaran, enggak, Pak SBY 60,2%. 60 ya, incumbent. Ya. Ini ada super kontestan. Jadi bukan hanya 6 orang. Superhero. Bung Rocky. Apa poinnya tadi? Poin, apa kita masih punya peluang untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah, tapi toh menangnya menang banyak. Atau jangan-jangan. Justru itu yang saya maksud tadi, momentumnya dimanfaatkan aja, nggak usah tunggu sampai selesai. Toh orang nunggu sesuatu yang orang tahu percuma, kan itu kan. Jadi yang kita sebut sebagai event itu sesuatu yang menggemparkan, dia mesti diucapkan ketika di awal itu. Jadi mestinya jangan minta kita masyarakat sipil yang protes itu. Anies sama Ganjar bikin konferensi pers mengatakan kami menolak dari awal. Kan selesai kan? Menolak apa? Ya menolak hasil pemilu kan. Konsekuensinya macam-macam. Tetapi kan dua pasangan ini dari awal memberi kesan bahwa dia ethically sound itu kan. Itu bisa dipandang, tapi kalau saya mencoba melihat juga dari sisi yang berbeda, itu tidak bisa dipandang sebagai jangan disangka orang akan melihat mereka heroik. Bisa dianggap mereka pecundang, nggak bisa menerima kekalahan. Dari awal tiga-tiganya pecundang. Karena saya meminta dinolkan threshold itu. Tiga-tiganya pro 20%. Ini kan karena sekarang dari bagaimanapun awal dia udah 20%. curang pada rakyat, dia curang pada konstitusi. Tiga-tiganya curang pada konstitusi itu. Saya 2 kali ke Mahkamah Konstitusi ditolak itu. Jadi dari awal sebetulnya moral standingnya udah keropos itu satu. Kalau dia mengucapkan kembali itu orang menganggap lu kalau kalah lu ngomong moral, kalau lu menang lu ngomong elektoral kan begitu kan soalnya. Tapi kan itu saya mau terangkan itu saya nggak peduli, saya berpolitik atas dasar value bukan atas dasar fulus. Itu bedanya kan. Jadi tetap kita mau tuntut Anda dua pasangan ini datang dong ke publik. Katakan bahwa memang itu curang, maka kami menolak hasilnya. Bukan nunggu hasil akhirnya nanti. Kalau nunggu hasil akhirnya negosiasinya udah panjang gitu kan. Itu udah ada bocor halus ke Ganjar atau bocor gede ke Anies. Lalu ada transaksi kecil-kecil. Nasdem pasti merasa udahlah udah kalah yang mending mendekat lah kira-kira begitu kan. Demikian juga beberapa fraksi di PDIP yang nggak mau sprindiknya dikeluarin oleh Jokowi dalam satu semester ini kan. Kan tetap kita mesti hitung bahwa ini nih bangsat-bangsat ini memanfaatkan pletora masyarakat sipil untuk cari pembenaran moral. Dia yang mesti katakan di depan tuh, kami akan tolak hasil itu. Itu aja. Jadi nggak usah siksak lagi itu intimidasi saya berikutnya. Oke. Satu hal yang menurut saya relevan. Akan menimbulkan silent majority lagi. Satu hal yang relevan karena sedang membicarakan proses nih Mbak Alisa. Menurut hemat saya ada baiknya kita himbau semua televisi mulai sekarang menurunkan hasil quick count itu
dan justru menaikkan hitung KPU. KPU. Baik di Pileg untuk DPR RI, di DPD dan lain-lain, karena itu bisa diambil dari website. Betul. Ini memang hari terakhir untuk Kompas TV. Ya, bagus. Jadi kalau semua TV melakukan hal yang sama, bagus sekali. Jadi kemudian hak publik atas informasi tentang proses perhitungan, termasuk kecepatannya. Iya, Saya terpaksa barusan dong. Iya. mengecek ya, baru 44, sekian persen sekarang. Padahal dengan mekanisme hitung cepat yang KPU punya mestinya lebih cepat dari itu. Nah, menurut hemat saya turunkan itu quick count karena itu seolah-olah tadi Mbak Alisa protes kan, seolah-olah pemilu sudah selesai. Yang dinaikkan apa? Yang dinaikkan adalah hitung KPU yang Iya. ditunggu semua pihak. Sehingga dengan demikian menurut saya televisi juga ikut terlibat Ya. membuat proses yang lebih sehat. Memperpendek ketidakpastian dengan cara mempercepat perhitungan resmi. Yes. Dan yang kedua, Oke. meningkatkan kepercayaan dengan cara memunculkan C1 yang di website bisa dilihat. Iya. Oke. Nah, dengan begitu verifikasi terjadi. Dan yang Secara, tadi secara pengkondisian itu gampang lah, karena Kompas TV juga malam ini yang quick count itu akan diturunkan diganti dengan perhitungan suara Rossi KPU. harus telepon semua Pemret sehingga bukan cuma Kompas TV. Kan sudah dibilang gampang. Enggak, buat Kompas TV, Buat buat Kompas Kompas TV kan Iya. udah jelas aturan. Tapi buat saya begini, lah. Tapi, Intimidasi kepada Rossi. oh enggak, saya enggak mudah Ini diintimidasi. malah Nggak mudah dia. intimidasi. Tapi Nggak saya mudah dia. mau bilang begini. Dia intimidator juga sebetulnya. Tapi saya mau bilang begini, oke lah diturunkan. Katakan semua TV menurunkan atau semua media online menurunkan hasil quick count dan menaikkan hasil hitung KPU. Kalau hasilnya sama, Bukan itu poinnya. Poinnya adalah KPU harus punya pertanggungjawaban publik yang ia tunaikan. Karena kecurigaan pada Iya. KPU lebih besar. Lebih pada besar akhirnya sekarang. Sekarang ini. Jadi Iya. itu Setiap poinnya. penundaan. poinnya adalah supaya menuntut pertanggungjawaban membuat dari pertanggung- KPU. Yang kedua poinnya adalah ini informasi publik hasil perhitungan ini. Pemilih itu ketika mencoblos, lalu kemudian punya hak yang lain. Hasil coblosannya Ya, dia mau kemana tahu. ini? Iya. Dihitung dengan baik atau Iya. tidak gitu. Dan itu hak yang menurut saya sangat dasar. Di Ketika- dalam penundaan ada kejahatan itu poinnya. Ya,